Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang sangat banyak kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini kita bisa melakukan atau mengerjakan satu kewajiban kita sebagai kaum muslim, yaitu untuk thalabul ilm, yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Maka ini adalah termasuk bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan cara mengamalkan apa yang Allah berikan, mengamalkan ilmu yang Allah berikan, dan senantiasa mencari ilmu agar senantiasa kita beramal dengan sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu kita selesaikan hadis ke-7, dan pertemuan ini insyaallah kita bacakan hadis ke-8 dan seterusnya, yaitu yang diriwayatkan oleh Amr Ibni Yahya Al-Mazini an Abi. Coba kita perhatikan hadisnya. An Amr Ibni Yahya Al-Mazini an Abihi qala syahidtu Amr Ibni Abdul Hasan sa'ala Abdullah Ibni Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Amr bin Yahya Al-Mazini dari abinya, dari bapaknya. Kemudian beliau berkata, saya mengikuti Amr ibn Abil Hasan, atau saya menyaksikan Amr ibn Abil Hasan bertanya kepada Abdullah ibn Zaid tentang wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bitaurin. Kemudian Abdullah ibn Zaid meminta taur. Taur itu adalah satu bejana, satu tempat, dan tempatnya ini kecil, bukan ember tapi semacam gayung, tempat kecil. Taur di dalam bahasa Arab dinamakan taur. Wa huwa al-ina'us shaghir, yaitu apa? Bejana yang kecil. Bejana yang kecil. Min ma'in, beliau meminta apa? Bejana kecil berisi air. Fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Abdullah bin Zaid berwudu sesuai wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Maka beliau langsung mencontohkan. Fa'akfa'a ala yadaihi minat taur. Kemudian beliau apa? Beliau menumpahkan air ke tangannya. Menumpahkan air ke tangannya. Faghasala yadaihi thalathan. Kemudian beliau mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali. Maka di pertemuan yang lalu kita jelaskan di sini kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua tangannya dulu. Dikarenakan apa? Hikmahnya, terkadang kita nggak tahu kita megang apa, dan terkadang kita nggak sadar apa yang kita pegang.
Maka sebelum apa? Sebelum kita memasukkan tangan kita ke taur, yaitu ke bejana yang tadi disediakan, yaitu apa? Disunnahkan kita mencuci kedua tangan kita terlebih dahulu. Akan tetapi kalau kita bangun tidur malam, maka bukan sunnah lagi, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ketika kita bangun tidur malam, kemudian kita ingin berwudu, maka cucilah kedua tangan kita terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Jangan langsung menyelupkan tangan kita ke dalam apa? Ke dalam bejana. Tapi apa? Dicuci dulu 3 kali. Hikmahnya apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Karena salah seorang kalian enggak tahu tangan kalian ini bermalam di mana. Adapun selain bangun tidur malam, maka di sini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menumpahkan, misal ini bejananya apa? Menumpahkan ke tangannya, kemudian dicuci dulu 3 kali. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jadi seakan-akan Abdullah ibnu Zaid mencontohkan ini loh wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling pertama dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Mencuci kedua tangannya 3 kali. Kemudian thumma adkhala yadahu fit taur. Nah, di sini apa? Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya. Kalau tadi disebutkan yadaihi, di situ yang pertama apa? Mencuci yadaihi kedua tangannya. Tapi untuk memasukkan tangan ke dalam bejana yaitu pakai sighah mufrad. Tsumma adkhala yadahu fit taur. Kemudian beliau memasukkan tangannya satu tangannya, tangan kanannya apa? Ke dalam bejana tadi. Bejana kecil tadi. Gayung lah, gambaran kita gayung. Memasukkan satu tangan beliau kemana? Ke gayung tersebut. Famadmado wastansyaqa wastantharo. Kemudian beliau apa? Berkumur-kumur. Kemudian menghirup air ke hidung. Kemudian membuangnya. Berkumur-kumur dalam bahasa Arabnya adalah apa? Tamadmad, yaitu madmadoh. Madmadoh. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung itu namanya istinsyak. Kemudian yang kedua, yang terakhir apa? Istinthar, membuang air dari hidung. Dan ini dilakukan dengan apa? Dengan satu tangan. Diambil air, kemudian apa? Famadmado wastansyaqa wastantharo. Langsung. Salasan bisalasin, 3 kali. 3 kali. Ambil 3 kali, ambil lagi 3 kali, kemudian ambil lagi. Maksudnya 3 kali. Yaitu apa? Ambil air, kemudian tamadmado wastansyaqa wastantharo, langsung buang, kemudian ngambil lagi, buang, kemudian ngambil lagi, buang. Sebanyak 3 kali. Setelah itu dan di pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan apa di antara hikmah dan tujuan ada madmadah wal istinsyak wal istinthar. Karena membuang kotoran-kotoran yang apa? Di dalam mulut, kemudian membuang kotoran-kotoran yang ada di hidung. Kita sampaikan di pertemuan yang lalu hanya sebagai pengingat saja bahwa sholat itu yang dinilainya apa? Kekhusyuannya. Kenapa kok ada hal-hal yang seperti ini? Madmadah dulu, istinsyak dulu, kemudian istinthar. Bahkan di hadis yang lain apa? Disunnahkan kita untuk bergosok gigi. Tujuannya apa? Supaya benar-benar di dalam sholat kita benar-benar bersih. Jangan sampai pas sholat apa? Ada sesuatu yang nyempil di mulut kemudian dimainin. Itu tujuan di antara hikmahnya. Kenapa? Sholat yang dinilainya adalah khusyuk. Nah, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung, kemudian membuangnya, apa yang dilakukan oleh beliau? Tsumma adkhala yadahu fit taur. Setelah beres madmadah wal istinsyak wal istinthar, masukin satu tangan lagi. Kemana? Fitaur, ke bejana yang tadi, ke gayung yang tadi. Faqasala wajhahu salasan.
kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencuci ya, bukan mengusap. Nanti akan beda pembahasan apabila mencuci dan mengusap. Kalau mencuci menggunakan air, imrarul ma'i alal a'dha, yaitu mengalirkan air ke anggota wudu. Tapi kalau mengusap itu imrarul ballah, mengalirkan yang basah, tangan kita yang basah ke anggota wudu. Maka di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dikatakan tentang Rasul, faghasala wajhahu thalathan. Kemudian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Dari tadi mulai dari Mulai dari berkumur-kumur, kemudian kemudian mengusap wajah. Beliau mengambil air, dicukupkan dengan menggunakan satu tangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk al-iqtisad, yaitu mengirit, tidak boros dalam menggunakan air. Tidak boros dalam menggunakan air. Tidak boros dalam menggunakan air. Maka kita tidak boleh boros-boros dalam menggunakan air. Maka kalau seandainya disunnahkan, ini termasuk yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu ngambil di tempat, digayungin, supaya kita punya takaran. Anda sampaikan di pertemuan yang lalu, banyak di antara para ulama kita mencontoh ini, yaitu tolong ambilkan bejana. Dan mereka bahkan banyak yang mencontohkan cukup dengan air 1 gelas. Cukup dengan air 1 gelas. Maka di sini termasuk sunnah. Sunnah kita menggunakan air yang tertakar. Menggunakan air yang tertakar kalau seandainya memungkinkan. Tapi kalau di rumah kita masing-masing itu sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan sekali. Tapi kalau misalkan kayak di WC-WC umum, kemudian di tempat-tempat tempat wudhu yang umum, biasanya jarang disediakan gayung. Kalau seperti itu nggak perlu kita susah-susah mana gayung, nggak. Langsung cuman dikecilin kerannya. Karena tujuannya mengirit air. Setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencuci wajahnya 3 kali, thumma adkhala yadaihi faghasalahuma marrataini ilal mirfaqain. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan kedua tangannya. Loh, kenapa kok tadi 1 tangan, di sini 2 tangan? Supaya tidak ada di antara kita yang mengira bahwa wajib menggunakan 1 tangan. Jadi 1 tangan tadi sunnah untuk untuk mengirit air. Boleh nggak dengan kedua tangan? Diperbolehkan. Menggunakan kedua tangan diperbolehkan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencuci kedua tangannya sampai mirfaqain. Kalau bahasa sampai mirfaqain berarti masuk di sini sikutnya masuk. Ya, kalau misalkan hanya sampai di sini, sikut di sini berarti sampai di sini, bukan. Tapi masuk ke dalamnya mirfaq masuk, sikut masuk. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencuci kedua tangannya sampai benar-benar tercuci mirfaqnya. Sikutnya tercuci. Berapa kali? Marrataini ilal mirfaqain. Di sini 2 kali. Tadi mencuci kedua tangan 2 kali di muqaddimah wudu, kemudian berkumur-kumur 3 kali, kemudian mencuci wajah 3 kali, kemudian di sini mencuci kedua tangan berapa kali? 2 kali sallallahu alaihi wasallam. Kemudian thumma adkhala yadaihi. Kemudian beliau memasukkan kedua tangannya, famasaha bihima ra'sahu.
Memasukkan kedua tangannya bukan untuk mengambil air banyak, tapi hanya apa? Hanya membasahi kedua tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengambil air, membasahi kedua tangan. Karena apa? Nanti untuk mengusap kepala menggunakan dua tangan. Jadi untuk supaya dua-dua tangan ini apa? Terkena balah yaitu basah, beliau memasukkan kedua tangannya, kemudian apa? Bisa diciprati, yang penting basah. Jangan sampai apa? Diambil air oleh dua tangan kemudian apa? Nah, maka ini tidak sesuai yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cukup yang penting basah. Yang penting basah. Fama sahabihi ma ra'sahu fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Marratan wahidah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya apa? Mengusap kepalanya. Fama sahabihi ma ra'sahu fa aqbala bihima, aqbala wa adbaro, sebagaimana disebutkan di hadis yang lain apa? Bada amin muqaddami ra'sihi, dimulai dari tempat tumbuhnya rambut di sini. Thumma dhahaba bihima ila qafahu, sampai ke tengkuk. Thumma raja'a ilal makanil ladzi bada aminhu, kembali ke tempat apa? Semula. Thumma masaha bihima udhunaihi. Kalau di sini apa disebutkan? Fa aqbala bihima wa adbaro marratan wahidah. Tidak disebutkan apa? Tidak disebutkan telinga. Maka banyak para ulama mengatakan apa? Bahwa mengusap telinga itu hukumnya sunnah. Mengusap telinga hukumnya sunnah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sesekali apa? Tidak mengusap telinga. Berarti kalau seandainya mengusap telinga itu wajib, pastilah Rasul apa? Mengusap, selalu mengusap telinganya. Selalu mengusap telinganya. Tapi di sini siapa? Abdullah ibni Zaid menceritakan tentang wudhu Rasul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengusap telinganya. Tidak mengusap telinganya. Maka di sini menunjukkan apa? Sunnah untuk apa? Sunnah untuk mengusap telinga. Tapi para jamaah rahimanillah wa iyyakum, anak selalu mengingatkan ya, kata-kata sunnah jangan menjadi dalil kita untuk meninggalkan hal tersebut. Banyak di antara masyarakat kita pokoknya memandang sunnah itu apa? Boleh ditinggalkan. Memang boleh ditinggalkan, tapi kata-kata sunnah ini jangan sebagai dalil untuk kita meninggalkan. Justru apa? Justru supaya kita kerjakan. Supaya kita kerjakan. Maka anak teringat satu ulama, satu syekh, beliau menjelaskan tentang apa? Pendapat beliau tentang apa? Tentang beliau mengatakan bahwa sholat berjamaah tidak wajib. Bagi laki-laki sholat berjamaah tidak wajib. Tapi selain mengatakan apa? Banyak yang mengatakan wajib. Warka'u ma'ar raki'in, rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Kemudian apa? Rasul dalam apa? Dalam berperang saja Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Ada sholat berjamaah. Kemudian apalagi orang yang buta saja Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk datang ke masjid. Itu dalil tentang wajib. Tapi beliau mengatakan sholat berjamaah tidak wajib. Tapi para ulama, diingatkan oleh beliau, para ulama kita walaupun mereka berpendapat sholat berjamaah tidak wajib, tapi mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan, ya Rob, walaupun sholat berjamaah ini tidak wajib, tapi saya ingin mendekatkan diri kepadamu dengan cara apa? Mengerjakan hal-hal yang disunnahkan. Mereka mengatakan seperti itu. Tapi kita apa? Nyari-nyari dalil, ini sunnah nih. Sunnah biar apa? Biar bisa meninggalkan. Sunnah nih, sunnah, kan ini sunnah, kan ini sunnah. Ini ya, salah kaprah dalam memahami sunnah. Dikatakan sunnah berarti supaya meninggalkan. Loh, kenapa antum gak sholat ba'diyah? Kan ini sunnah, Ustaz. Emang sunnah itu supaya ditinggalkan? Bukan, supaya kita kerjakan. Kemudian sama lawannya sunnah apa? Lawannya sunnah apa? Lawannya sunnah kalau masalah ini bisa lawan sunnah bid'ah. Tapi kalau misalkan dalam masalah fikih, arti sunnah adalah ma yuthabu fa'iluhu imtithalan wala yu'aqabu tarikuhu. Seseorang ketika mengerjakan mendapatkan pahala, dan ketika meninggalkan tidak dapat dosa. Maka lawan sunnah dalam arti fuqaha, para ahli fikih adalah apa? Makruh. Sama.
salah faham juga dalam memahami makruh. Apa artinya makruh? Dibenci kan ya bahasa kita. Loh kenapa kok kamu masih mengerjakan yang makruh? Kan bukan haram. Makruh. Apa artinya makruh? Dibenci. Emang antum mau dibenci oleh Allah? Bengong. Tapi nggak apa-apalah makruh. Masya Allah, dalihnya makruh. Supaya apa? Supaya bisa mengerjakan hal-hal yang dimakruhkan. Apa contohnya yang dimakruhkan? Rokok. Rokok, Masya Allah. Rokok cenah makruh. Makan pete, kalau makan pete ana setuju lah, makruh. Kalau kita mau mendatangi sholat, makruh. Kenapa? Bahkan dilarang. Kalau seandainya tanpa gosok gigi, kita makan pete habis satu papan misalkan, berangkat sholat tanpa gosok gigi, nggak boleh. Kenapa? Mengganggu orang yang sholat. Pas lagi sholat, baru 1 rakaat, 1 orang pergi. 1 orang lagi ganti-gantian. Lo kenapa? Bau. Bauan mana sarang rokok? Bauan mana sarang rokok? Mau bau pete kena rokok mah sengit. Masya Allah. Oke, makruh. Kalau seandainya kita mengambil pendapat makruh, makruh dibenci. Kita meninggalkan dapat pahala nggak? Dapat pahala. Mengerjakan nggak dapat dosa. Tapi kita kehilangan pahala. Tapi kalau anak pribadi wallahu a'lam lebih condong kepada pendapat bahwa rokok haram. Kenapa? Ditulis kok sama pembuat rokok apa? Rokok membunuhmu. Rokok itu membunuh dan memang benar. Membunuh perokok dan membunuh orang sekitarnya. Membunuh orang sekitarnya. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Jangan memudaratkan orang lain. Ingat orang yang terkena mencium bau rokoknya ya itu dizalimi, ya nggak? Dizalimi. Tapi sudah balik lagi ke sini kita, jangan terlalu panjang ke situlah. Intinya kalau anak pribadi rokok haram. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian menyeret diri kalian kepada kebinasaan. Rokok binasa. Ulah cenah nulain ge tengah rokok ge anger maut mah maut. Tapi itu penyebabnya. Kalau orang perokok ya menyebabnya apa? Ingin. Seperti itu wallahu alam. Ini pendapat ana dan banyak para ulama yang lain berpendapat ana mengikuti mereka. Ana mengikuti mereka seperti itu. Maka di sini apa? Kembali faqasalahuma marrataini ilal mirfaqain thumma adkhala yadayhi famasaha bihima ra'sahu fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Kalau untuk kepala di riwayat-riwayat yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengusapnya apa? 1 kali. Adapun yang lain seperti apa? Mencuci wajah, mencuci tangan, maka di situ ada 3 kali, ada 2 kali, ada 1 kali. Maka yang wajib 1 kali. Adapun yang kedua kali, yang ketiga kali itu hukumnya sunnah. Kembali lagi sunnah bukan berarti apa? Untuk ditinggalkan. Sunnah bukan untuk ditinggalkan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah apa? Setelah mengusap kepalanya, tsumma ghasala rijlaihi, mencuci kepala bukan mengusap. Bukan mengusap. Walaupun ada sebagian orang yang mengatakan apa? Kaki pun diusap. Berdalil dengan ayat wamsahu biruusikum wa arjulikum, dibacanya wa arjulikum. Berarti diatofkan kepada apa? Diatofkan kepada mengusap kepala. Berarti kaki pun diusap. Tapi yang rajih apa? Dibacanya apa? Wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yaitu apa? Dicuci, kaki dicuci. Nah ini para jamaah rahimani Allah wa iyyakum apa? Kaifiyah tata cara wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebutkan rukun wudu ada 6 atau ada 7. Rukun wudu ada 6 atau ada 7. Yang pertama niat. Di sini tidak disebutkan niat. Di sini tidak disebutkan niat. Yang pertama adalah niat. Atau ada yang mengatakan niat itu adalah apa? Syarat. Tapi yang jelas diwajibkan niat. Apa artinya niat? Niat itu menginginkan untuk mengerjakan sesuatu dibarengi dengan mengerjakannya.
Yaitu apa? Ketika kita ingin berwudu, maka pas niat wudu itu pas apa? Mulai berwudu. Kita mau mulai berwudu baru itu namanya niat. Adapun waktunya masih lama, misal anak mau pergi ke sana, ke gedung sana misalkan mau ngapain? Mau wudu. Ini bukan niat. Kalau masih lama pekerjaannya, itu namanya azam, berazam. Berazam. Para ulama apa? Membedakan istilah antara al-azmu sama apa? An-niyah. Makanya bertaubat apa? Bertaubat adalah diantaranya al-azmu shadiq. Tekad yang kuat untuk tidak mengerjakan di waktu yang lain. Maka apa? Niat adalah menginginkan untuk mengerjakan sesuatu berbarengan dengan amalan tersebut. Seperti apa? Saya udah azan maghrib. Anak melangkahkan kaki dari rumah. Melangkahkan kaki dari rumah mau kemana? Mau sholat maghrib. Maka itu baru azan. Adapun niat yaitu apa? Ketika kita hendak membaca takbiratul ihram. Dan itu di dalam hati. Berniat kemudian Allahu Akbar. Maka sah. Sah sholatnya. Begitupun wudu sama. Itu apa? Wajib. Sesuatu yang wajib dikerjakan ketika wudu. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah mencuci wajah. Mencuci wajah. Mencuci wajah apa? Wajah, batasan wajah adalah ketika yang kita lihat ketika kita muwajahah bersama orang. Antum ngelihat berarti yang kelihatan dari sini, batasan dari atas dari tempat tumbuhnya rambut sampai apa? Sampai ujung jenggot. Kemudian dari kiri, dari kanan ke kiri, dari ujung apa? Dari ujung telinga sampai telinga. Maka itu wajah harus tercuci, kecuali dan semua termasuk apa? Termasuk bulu-bulu yang ada di wajah harus tercuci. Adapun apabila jenggotnya tebal, orang-orang Arab, kalau kita jarang-jarang ada yang tebal, kita masih kelihatan kulitnya. Kalau orang Arab kan apa? Jarang kelihatan. Maka anak kemarin melihat orang Arab jenggot, ternyata anak kira masker hitam, ternyata jenggot. Itu saking apa? Saking tebal nggak kelihatan kulitnya. Kalau kita kan jarang banget yang jenggotnya tebal. Kalau yang jenggotnya benar-benar lebat, maka apa? Yang penting kita apa? Mencorok-corok jenggot, enggak jadi syarat air harus apa? Harus nyampe ke kulit. Itu apa? Dalam mencuci wajah. Kemudian yang ketiga, mencuci kedua tangan. Mencuci kedua tangan. Mencuci kedua tangan. Kemudian yang keempat adalah apa? Yang keempat, mengusap kepala yang tadi kita jelaskan. Mengusap kepala. Kemudian yang kelima adalah mencuci kaki sampai dengan apa? Mata kaki. Kemudian yang keenam adalah tartib. Apa artinya tartib? Tartib itu tadi mulai wajah dulu, kemudian tangan, kemudian mengusap kepala, baru kaki. Nggak boleh kaki dulu, kemudian mencuci wajah, kemudian kepala, kemudian tangan, nggak boleh. Kemudian yang terakhir, dan ini menurut sebagian para ulama apa? Harus ada mualah. Mualah itu artinya apa? Jangan sampai kita mencuci tangan menunggu kering wajah. Wajah masih basah, baru kita cuci tangan, jangan nunggu kering. Cuci wajah, ngobrol, udah kering, lanjut tangan. Ngobrol lagi, udah kering, lanjut apa? Mengusap kepala. Sebagian para ulama mengatakan itu wajib. Walaupun sebagian para ulama lagi mengatakan seperti madhab Syafi'i rahimahumullah, mereka mengatakan apa? Sunnah. Tapi lebih afdol kita mengerjakan apa? Mualah. Mualah yaitu jangan sampai anggota wudu yang kita cuci tadi kering baru masuk ke anggota wudu yang lain. Itu namanya al-mualah. Nah, ini adalah apa? Ini adalah hal-hal yang wajib dikerjakan dalam kita berwudu. Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faghsilu wujuhakum, satu. Terus wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain itu yang wajib. Kemudian tartib 5,
kemudian yang paling pertama adalah niat. Yang paling pertama adalah niat. Nah, ini adalah wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, tadi kita mencontoh apa yang dikerjakan oleh Rasul. Pertama apa? Jangan sampai kita memboros air. Walaupun airnya banyak, jangan sampai boros. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang-orang mubadzir itu apa? Termasuk teman-temannya setan. Kan kita banyak air. Enggak apa-apalah banyak air, mau buka keran sepenuhnya, enggak boleh. Enggak boleh, secukupnya. Sebagaimana kita punya uang banyak, enggak boleh kita sobek-sobek uang, sobek-sobek. Ngapain antum sobek-sobekin uang antum? Kan banyak duit. Tetap enggak kita katakan mubadzir? Mubadzir. Begitupun air. Ngapain antum kok boros-boros pakai air? Antum enggak usah takut lah, banyak air. Bukan masalah banyak-banyaknya. Larangannya ada dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini apa? Tata cara wudu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah selesai dari bab wudu, kita masuk ke hadis berikutnya, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kita bacakan hadis yang kedua. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Aisyah radhiyallahu anha adalah salah seorang istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menikahi istrinya yang gadis kecuali beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Dan kalau seandainya kita ingin mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menikah, maka contohlah beliau, lebih dari satu istri. Akan tetapi yang dicontohkan oleh beliau apa? Kapan Rasul menikah istri yang kedua? Ketika Khadijah sudah wafat, ya. Iya kan ya? Nah, maka banyak para asatid banyak yang seperti itu. Karena kenapa? Bukan berarti tidak boleh. Istri masih ada menikah lagi, nggak apa-apa. Bahkan apa? Menolong. Dan kalau seandainya niat kita ingin menolong, cari yang memang benar-benar harus ditolong. Jangan menolong diri sendiri. Ini masalahnya terkadang apa? Yang ditolong diri sendiri. Walaupun dia juga tertolong, tapi niatnya kan apa? Menolong orang lain. Itu pertama dalam masalah ta'addud ya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita nggak memungkinkan dan kita punya harta, menolong nggak perlu harus dinikahi. Menolong nggak mesti harus dinikahi. Jadi anak nggak mau nikah, walaupun banyak misalkan harta, udah akhirnya nggak jadi menolong. Menolong itu banyak bentuknya. Kita sedekah kepada dia, kemudian kita sekolahkan anak-anak dia, walaupun gak memiliki. Seperti itu. Tapi ya lebih memiliki gak masalah juga, dan afdol juga, karena itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba. 2 atau 3 atau 4. Jangan ditambah-tambah. 2 matsna 2. Thulatsa matsna 2. Thulatsa 3, waruba 4, 9 sesuai sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak, bukan seperti itu. Matsna yaitu 2 atau thulatsa atau 3 atau ruba atau 4. Dan umatnya enggak boleh lebih dari 4, itu khususiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu anha termasuk istri yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah siapa? Setelah Khadijah radhiyallahu anha. Dan ada yang bertanya, bagaimana katanya hukum saya menangis ketika mengingat suami yang sudah tiada atau mengingat istri yang sudah tiada? Boleh enggak? Boleh. Tapi yang tidak boleh apa? Berlarut-larut dalam kesedihan, itu enggak boleh.
Tapi ketika misalkan kita teringat, Masya Allah masa dulu ketika sama beliau rahimahullah, kita akhirnya apa? Terucap dari lisan kita mendoakan beliau. Itu nggak apa-apa. Seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu ketika siapa? Ketika Zainab mengirimkan apa? Mengirimkan kalung yang diberikan oleh Khadijah radhiyallahu anha untuk menjadi apa? Menjadi fida. Fida itu apa bahasa Indonesianya? Jadi suaminya Zainab ditawan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Zainab adalah putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Zainab adalah putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan siapa? Abul As. Abul As pada waktu itu masih kafir dan Rasul mengizinkan siapa? Zainab untuk tinggal bersama Abul As. Akhirnya Rasul hijrah, putrinya Zainab apa? Tetap berada di tempat di Mekah. Setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perang Badar bersama siapa? Bersama orang-orang musyrikun, dan termasuk di dalamnya orang-orang musyrikun siapa? Suaminya Zainab, yaitu Abul As. Makanya Zainab mengatakan apa? Besok adalah hari dua kemungkinan, antara anak-anak saya yang menjadi yatim atau saya yang menjadi yatim. Yatim anak-anaknya dengan meninggalnya siapa? Abul As suami dia. Yatim dia dengan meninggalnya siapa? Ayahnya, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menang dalam perang Badar. Kemudian orang-orang musyrikun kalah. Tapi Abul As tidak mati pada waktu itu, tidak meninggal, tapi ditawan. Dan tawanan biasanya diberikan tebusan. Tebusan. Fida itu tebusan. Dan ternyata Zainab mengirimkan tebusan kepada siapa? Mengirimkan tebusan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menebus siapa? Untuk menebus suaminya. Dikasihkan kepada Rasul, ini tebusan. Dilihat oleh Rasul, ini kok kayak kenal. Tebusan siapa ini? Ini tebusan Zainab untuk Abul As. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, kemudian mencium apa? Mencium kalungnya. Mencium kalung, ini adalah kalungnya Khadijah radhiyallahu anha yang diberikan kepada siapa? Zainab. Kemudian Rasul meminta izin kepada sahabatnya, boleh enggak? Apakah kalian mengizinkan untuk membebaskan Abul As tanpa apa? Tanpa ada jaminan, tanpa ada bayaran? Akhirnya mereka diizinkan. Kemudian Rasul apa? Memberikan kalung ini, dikembalikan lagi kepada Zainab, jaga kalung pemberian siapa? Ibu Khadijah radhiyallahu anha. Rasul menangis. Tapi apa? Tidak larut dalam kesedihan. Yang sekarang masalahnya apa? Terus nangis, nggak kemana-mana, terus nangis, bengep. Oh, meninggal karena apa? Kesedihan. Itu niyahah, nggak boleh. Itu sesuatu yang dilarang di dalam agama. Nah, kembali lagi hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Kata kana masuk ke dalam fiil mudhari itu menunjukkan apa? Menunjukkan tikror, pengulangan. Karena masuk ke dalam fiil mudhari, maka itu menunjukkan apa? Perbuatan yang sering dilakukan terus menerus. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, keadaan Rasul terus menerus apa? Yu'jibuhu tayammun, mendahulukan kanan. Mendahulukan kanan dalam hal apa? Fi tana'ulihi. Pertama apa? Dalam memakai sendal, kaki kanan dulu. Wa tarajjulihi. Apa artinya tarajjul? Tarajjul itu nyisir. Nyisir kanan dulu. Kemudian wa tuhurihi, dalam bersucinya beliau. Wa fi sya'nihi kulli, dan dalam seluruh perkaranya. Maka para ibu bapak rahimani Allah wa iyyakum, di sini termasuk apa? Termasuk sungguh-sungguhnya para sahabat dan istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan gimana, apa sih sebenarnya keseharian tuntunan kita, panutan kita, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang keluar, yang dilakukan oleh Nabi kita itu pasti wahyu. Maka diperhatikan oleh Aisyah, gimana aja Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam apa? Dalam nyisirnya seperti apa? Kemudian dalam pakai sendalnya seperti apa? Pernah ibu atau bapak memperhatikan gimana pasangan ibu nyisir atau pasangan bapak nyisir? Kanan dulu atau kiri dulu ya?
Jarang. Pakai sendal, perhatiin misalkan pakai kanan atau kiri dulu. Jarang. Benar nggak? Pernah nggak perhatian kita? Aduh, jarang. Pakai baju misalkan tangan kanan dulu atau tangan kiri dulu. Perhatikan. Terutama kita para laki-laki, walaupun belum punya istri, nanti akan jadi apa? Akan jadi imam antum. Perhatikan bawahan antum, lihat, pakai kaki dulu, kanan dulu atau kiri dulu. Kemudian apa nyisirnya? Kenapa? Lah, syariat Islam ini syariat yang sempurna. Sampai dalam masalah seperti ini aja ada apa? Ada contohnya, ada ajarannya. Masuk kamar mandi bagaimana caranya, keluar kamar mandi itu ada caranya. Dalam hal nyisir saja diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terlebih lagi dalam perkara yang besar. Terlebih lagi dalam perkara yang besar. Inilah keagungan syariat Islam. Keagungan syariat Islam. Maka contoh kondisi siapa? Para sahabat, para sahabiat. Perhatikan benar-benar. Oh berarti tangan kanan dulu. Oh berarti kaki kanan dulu. Seperti itu. Maka di sini apa? Menjelaskan bahwa benar-benar haruslah kita perhatian terhadap apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua bahwa disunnahkan dalam mengerjakan hal apapun kita mendahulukan apa? Kanan dulu. Mendahulukan kanan dulu, baru sebelah kiri. Kecuali dalam apa? Dalam rangka menghilangkan sesuatu yang najis, menghilangkan sesuatu yang kotor. Baru itu menggunakan apa? Menggunakan yang kiri. Seperti Rasul SAW melarang seseorang memegang kemaluan dengan tangan kanan. Kenapa? Tidak pantas tangan kanan yang harusnya kita digunakan untuk berzikir. Karena yaqidu tasbiha biyaminihi, menghitung tasbih dengan tangan kanan. Akhirnya apa? Digunakan untuk apa? Membuang kotoran. Tidak. Tapi seperti cebok menggunakan tangan kiri. Kemudian apa lagi? Seperti gosok gigi pun disunnahkan apa? Menggunakan tangan kiri. Kemudian apa lagi yang menggunakan tangan kiri? Apa lagi yang menggunakan tangan kiri? Hah? Terpanjang lagi kalau ke situ. Panjang lagi kalau ke situ. Rokok ya pakai tangan kiri buang. Itu sunnah. Bukan sunnah. Nah, harus seperti itu. Maka di sini apa? Kalau membuang sesuatu yang kotor dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri. Nah, ini apa? Hadis yang kedua pada sore hari ini yaitu apa? Disunnahkan untuk tayammun, yaitu dengan dahulukan yang kanan. Dahulukan yang kanan. Maka di sini hanya beberapa contoh saja, seperti kita menggunakan pakaian, memakai jam tangan. Memakai jam tangan kita disunahkan kanan. Disunahkan kanan juga. Disunahkan kanan sama. Karena kenapa? Itu sesuatu yang baik. Itu sesuatu yang baik, disunahkan kanan. Pakai kiri gimana? Gak apa-apa, gak masalah. Kiri juga gak masalah. Cuman afdolnya tetap yang kanan. Memakai jam sesuatu yang baik bukan? Yang baik. Maka dahulukan yang kanan. Nah seperti itu. Ini hadis yang kedua. Kemudian kita lihat hadis yang ketiga. Di hadis Nu'aim al-Mujmiri an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis ini diriwayatkan dari Nu'aim al-Mujmiri dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna yaumal qiyamah, nanti akan dipanggil pada hari kiamat, ghurran muhajjalina min atharil wudu." Ghurran muhajjalina min atharil wudu, akan bercahaya karena sebab wudu. Akan bercahaya karena sebab wudu. Di sini para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, terjemah dari gurron adalah apa? Gur itu artinya
putih yang terdapat di kepalanya kuda. Biasanya kuda kan di atas kepalanya ada putih. Itulah artinya gur. Secara apa? Secara makna kalimatnya gur. Adapun muhajjalin, muhajjalin adalah warna putih yang terdapat di kakinya kuda. Biasa kaki-kaki kuda, boleh nanti kita lihat kuda yang bagus itu ada corak putih di kepala, kemudian corak putih di kaki. Itu kuda. Loh, kenapa disamakan dengan kuda? Di sini bukan berarti disamakan dengan kuda, tapi ketika kuda bersih, kemudian dia di kepalanya apa? Di kepalanya ada putih, di kakinya ada putih, maka langsung kelihatan, ah inilah kuda saya. Inilah kuda yang baik, inilah kuda yang bagus. Maka apa? Ketika nanti umat Nabi Muhammad SAW akan memiliki tanda-tanda. Pertama di kepalanya, di wajahnya di sini, di wajahnya berseri. Pertama gurron, yaitu terdapat apa? Di wajahnya. Muhajjalin di kaki kuda. Kalau muhajjalin itu kan kaki kuda. Tapi dalam dikiaskan kepada manusia, kaki kuda adalah apa? Dinisbatkan kepada kita apa? Kaki kita dan apa? Dan tangan kita. Maka tangan kita, kemudian kaki kita nanti akan dilihat, wah inilah umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dilihat dari bekas wudunya. Dilihat dari bekas wudunya. Maka dalam hadis ini, para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, dalam hadis ini dalil untuk apa? Dianjurkannya kita menjaga wudu. Dianjurkannya kita selalu menjaga wudu. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat kita akan dilihat mana nih umat Nabi Muhammad, ada tandanya gurran, ada muhajjalinnya enggak? Kalau ada, kenapa? Kenapa ada? Kenapa tertempel di wajah? Kenapa tertempel di kaki? Kenapa tertempel di tangan? Min atharil wudu. Karena bekas wudu. Karena bekas wudu. Maka ketika kita misalkan terkena hadas, disunnahkan walaupun kita tidak akan sholat, kalaupun kita tidak niat sholat, disunnahkan untuk apa? Berwudu. Disunnahkan berwudu. Seperti apa? Waktu-waktu yang disunnahkan berwudu kapan saja? Mau tidur disunnahkan berwudu. Kemudian apa? Membaca Al-Quran disunnahkan berwudu. Kalau memegang Al-Quran, sebagian para ulama mengatakan ketika memegang Al-Quran apa? Diwajibkan berwudu. Karena Allah Subhanahu wa taala apa mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah yang memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang bersuci. Bahkan di mazhab Syafi'iyah rahimahumullah, keras mereka tidak boleh memegang Al-Quran tanpa bersuci. Itu wudu. Harus wudu. Sampai ketika misalkan Al-Quran ini misalkan apa? Ini kayu, di sini ada Al-Quran. Boleh dengan syarat apa? Boleh dengan syarat kita tidak niat memindahkan Al-Quran, tapi kita hanya meniat apa? Memindahkan apa? Meja ini tapi ada Al-Quran, ya sekalian lah. Tapi kalau misalkan niatnya apa? Niat memegang Al-Quran, maka nggak boleh. Kita membaca Al-Quran dengan apa? Dengan mushaf tanpa berwudu, maka nggak boleh. Tapi kalau misalkan apa? Kalau misalkan membaca Al-Quran tanpa berwudu, maka itu boleh. Tapi disunnahkan apa? Disunnahkan untuk berwudu. Dan ijma' para ulama dalam hal apa? Dalam hal membaca Al-Quran diperbolehkan berwudu, diperbolehkan tidak berwudu. Sepakat para ulama diperbolehkan. Tapi tetap disunnahkan. Tetap disunnahkan adab kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Adab kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, bahwa apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan gurran muhajjalina min atharil wudu, bahwa nanti akan terlihat berkas air wudu. Nah, di sini dilanjutkan faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang ingin di antara kalian untuk memanjangkan gurrohnya, yaitu apa? Tadi gurroh itu bersinarnya, misalkan sampai sikut, sampai di sini ditambah, maka falyaf'al, diperbolehkan. Diperbolehkan. Akan tetapi di sini ada catatan, diperhatikan catatannya adalah kalimat
faman aroda an yutila ghurratahu au tahjilahu falyaf'al, itu adalah kata-kata Abu Hurairah, bukan kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ilmu hadis itu namanya apa? Al-mudrajat. Al-mudrajat yaitu apa? Seorang perawi menambahkan kata dari dirinya tanpa menyebutkan ini adalah kata dari dirinya. Dan ini adalah ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini adalah ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mungkin nggak para sahabat salah? Mungkin nggak para sahabat salah? Sangat mungkin sekali. Seperti sahabat, masih ingat mungkin ya sahabat yang ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ada salah seorang sahabat yang menggantengkan apa? Dua benang. Benang putih dan benang hitam. Katanya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, makan dan minumlah sampai benar-benar jelas nih benang hitam dari benang putihnya. Ditunggu, makan terus, minum terus, enggak jelas kok. Makan minum, enggak jelas juga. Ternyata dijelaskan. Maksud benang putih dari benang hitam itu adalah apa? Fajar sodik. Bukan dipelototin, waduh belum ada, bukan. Itu sahabat salah. Contoh yang lain, ketika sahabat apa? Memahami Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Bahwa seseorang yang zalim tidak masuk surga. Apa gimana ayatnya? Tentang syirik apa? Tentang syirik. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman tanpa mencampur adukan keimanan dengan kezaliman, mereka akan mendapatkan ketenangan dan mendapatkan hidayah. Sahabat banyak yang nangis, Pak. Loh kenapa? Kata mereka, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah zalim? Salah memahami bukan? Salah memahami. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Maksud dari zalim di sini adalah apa? Syirik. Inna syirka la dzulmun azim. Maka di sini pun sama, memungkinkan Abu Hurairah untuk apa? Salah. Sangat memungkinkan Abu Hurairah untuk salah. Maka berlebihan. Maka di sini cukup sampai apa? Seperti tadi di hadis yang pertama, Rasul mencuci apa? Mencuci tangan sampai apa? Sampai sikut. Maka cukup sampai sikut. Tapi ada satu kaidah yang perlu kita hafal. Kaidah dalam masalah fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak mungkin sempurna mengerjakan kewajiban kecuali dengan sesuatu ini, maka sesuatu ini hukumnya menjadi wajib. Contoh dalam wudu, kita nggak mungkin benar-benar bisa mencuci tangan kita sampai sikut kecuali harus melebihi sikut, ya nggak? Maka ini harus. Kenapa? Karena ini apa? Supaya terkena sikut, benar-benar pasti terkena sikut. Maka di sini apa? Nggak masalah kalau dilebihi untuk apa? Untuk berhati-hati. Contoh yang lain, kaidah yang tadi ya, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Salat berjamaah wajib. Tadi yang kita katakan wajib, misalkan wajib. Berjalan kita dari rumah ke masjid berarti wajib nggak? Kita berjalan ke masjid wajib nggak? Wajib loh, kenapa? Gak mungkin bisa sholat berjamaah di masjid kecuali apa? Harus berjalan. Harus berjalan. Nah seperti itu. Seperti itu. Kemudian kurban misalkan atau apa? Atau kurban wajib secara asal wajib. Dan ini nggak mungkin kita kerjakan kecuali harus ada apa? Harus ada nabung, ngumpulin uang, maka menjadi wajib. Dan seperti itu banyak ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kebalikannya, ma la yatimul haramu illa bihi fahuwa haram. Sesuatu yang tidak sempurna dengan apa? Ma la yatimul haramu illa bihi fahuwa haram.
Haram ini tidak akan menjadi haram kecuali dengan sesuatu ini, maka sesuatu ini dihukumi dengan haram. Contoh, ada seseorang ingin membunuh. Misal ingin membunuh. Nggak bisa membunuh kecuali harus dengan apa? Harus dengan golok. Dan dia nggak punya golok. Antum yang jual golok. Ana bilang ke antum, ana beli golok lah. Buat apaan misalkan? Udah, ana mau bunuh si dia. Saya mungkin nggak bunuh dia tanpa ada golok. Nggak mungkin kan ya? Nggak mungkin. Maka ketika antum tahu kalau ana beli golok itu untuk bunuh orang, antum haram nggak jual ke ana? Haram. Kenapa? Karena itu penyempurna yang haram. Maka penyempurna yang haram sama hukumnya juga haram. Penyempurna yang haram sama hukumnya juga haram. Nah itu kaidah. Maka di sini walaupun tidak dianjurkan kita sampai mencuci tangan ke ujung lengan ke ketek kita, dianjurkan tapi melebihi sikut sedikit itu harus. Kenapa? Supaya benar-benar pasti sikut kita itu kena. Kemudian kaki sampai kedua mata kaki. Kalau seandainya sampai pas banget mata kaki susah. Takut ada yang nggak kena. Maka boleh dilebihi sampai tinggi sedikit. Kenapa? Supaya menyempurnakan yang wajib. Takut tidak sesuai dengan apa yang diwajibkan. Tapi nggak usah juga. Sampai dengkul, misalnya cuci sampai dengkul. Nggak. Itu tidak dianjurkan. Maka para ulama mengatakan bahwa bahwa kalaupun itu pendapat Abu Hurairah, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu orang biasa, sama sahabat, tidak pernah tidak lepas dari dosa. Yang kita ikutin adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasul wudunya di hadis sebelumnya, di hadis yang ini sampai sikut, maka cukup sampai sikut. Nah ini para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, beberapa hadis yang bisa kita baca di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari juga selalu melekat di dalam diri kita dan membuahkan amalan. Seperti itu. Sebelum kita cukupkan, barangkali ada pertanyaan seputar apa yang kita sampaikan tadi dan yang kita bacakan, maka falyatafaddal. Ya. Kalau seandainya ada seorang boson, sudah wudu, ingin tetap lagi, sudah wudu, ingin lagi. Kayak beser, kalau kencing beser gitu ya. Ya beser. Kalau yang seperti itu, maka wudu setiap kali mau sholat. Setiap kali mau sholat wudu. Walaupun misalkan walaupun sampai keluar lagi air kencing, keluar lagi air kencing. Yang penting setiap dia wudu sholat. Sebagaimana yang kejadian ada zaman Rasul yang memiliki salasul baul, namanya beser. Maka Rasul memerintahkan untuk wudu di setiap sholat. Ketika sholat gimana? Keluar lagi. Maka itu tidak berpengaruh kepada sholatnya. Lanjutkan sholatnya. Kalau untuk baca Quran pun sama, dikiaskan. Sholat adalah sebaik-baik amalan. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah, yang paling pertama dihisab adalah sholat. Seakan-akan sholat adalah sebaik-baik amalan. Sebaik-baik amalan saja, yang penting di awal kita sholat berwudu dulu, maka setelah itu sampai selesai walaupun keluar itu nggak masalah. Seperti itu, wallahu a'la wa a'lam. Ada lagi? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika suatu ibadah yang sudah terbiasa kita lakukan, terkadang kita lupa dan terniat. Mungkin terkadang ketukar. Ya, seperti mau melaksanakan sholat asar, terpikirnya sholat zuhur. Kemudian melakukan sholat asar, baru kita teringat terhadap niat tersebut. Wa jazakumullah khairan. Pertama,
tadi ya sebenarnya ada dua pembahasan di sini. Pembahasan yang pertama, jangan sampai ibadah menjadi kebiasaan. Maksudnya ibadah itu harus benar-benar diniatkan. Ibadah harus benar-benar diniatkan, dan Ana sampaikan di pertemuan yang lalu kalau tidak salah apa? Orang yang cerdas adalah apa? Di setiap amalan dia walaupun secara asal ini bukan ibadah, tapi dia niatkan untuk ibadah. Itu orang yang apa? Orang yang ahli dalam beribadahnya. Ketika misalkan minum. Ini biasa kan ya? Tapi bisa jadi nilai ibadah. Ketika dalam niat apa? Saya minum ini, aduh kok serak nih pas baca Al-Quran. Biar baca Qurannya gak serak, suaranya mulus. Kemudian biar panjang suaranya, bismillah. Minum jadi nilai ibadah gak? Nilai ibadah. Tapi orang yang apa? Orang yang tidak cerdas hanya menjadikan ibadah sebagai rutinitas. Oh pas adzan ya sholat, ini hanya sebagai rutinitas. Yang penting apa? Bebas gugur kewajiban, itu tidak boleh. Maka ibadah harus diniatkan. Ibadah harus diniatkan. Terus bagaimana kalau seandainya karena sering tadi bisa ketukar gitu ya. Ketukar misalkan Allahu Akbar. Maka kalau ketukar tadi misalkan pas apalagi bangun tidur nih, kadang-kadang tidurnya di halakoh bangun adzan. Anda belum sholat duhur misalkan, pas langsung sholat Allahu Akbar. Pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok udah 3:30? Lah, ana niat tadi zuhur. Harus diulangi lagi. Kenapa? Karena dia tidak meniatkan sholat asar. Maka tidak sah sholatnya kecuali harus benar-benar diniatkan. Makanya di pertemuan yang dua pertemuan ke belakang kalau tidak salah kita sebutkan apa? Kedudukan niat. Nah, di sini bukan ya. Kedudukan niat apa? Kedudukan niat membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Sholat duhur dengan sholat asar sama, kaifiatnya sama kan ya. Tapi bisa menjadi amal ibadah kalau seandainya benar-benar diniatkan. Seperti itu nggak boleh. Yang penting sholat aja lah 4 rakaat. Yang penting 4 rakaat. Mau itu niat duhur, mau niat asar. Yang penting sholat 4 rakaat. Kan sama saja 4 rakaat. Bukan yang penting sama saja. Yang penting diniatkan dan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Nah, ada lagi? Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan lupa untuk nah, kedengaran lah insya Allah. Nah, ya. Kalau misalkan lupa sholat tahajud, terus masuk diniatkan untuk di qadha dengan disatuin dengan duha, boleh nggak? Seandainya boleh, berapa niat, berapa ini gimana ya? Berapa rakaat? Berapa rakaat misalkan niat, misalkan kita misalkan sampai di qadha antara misalkan tahajud, duha dan witir, boleh enggak? Misalkan batasannya digabungkan itu bolehnya sampai di mana kalau boleh? Kasih. Pertama ada satu hadis, para ibu, para bapak rahimanillahu wa iyyakum, ada satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, barang siapa yang membiasakan dalam satu ibadah, tapi tetap biasanya dengan niat tadi ya, membiasakan dalam satu ibadah benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggalkan karena satu halangan. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kutibalahu makana muqiman sahihan. Maka Allah Subhanahu wa taala mencatat pahala dia ketika dalam keadaan dia mukim dan sahih dan sehat. Maka ketika misalkan salah seorang membiasakan apa? Saum, misalkan saum Senin Kamis terus. Ternyata 1 tahun setelah dia membiasakan itu terjatuh sakit dia. Gak bisa saum. Maka dia mendapatkan pahala saum walaupun dia tidak saum. Karena kebiasaan ibadah tersebut.
Nah itu pun sama. Ketika seseorang terbiasa sholat apa? Terbiasa sholat qiyamul lail, kemudian dia meninggalkan karena ada satu udzur, misalkan, waduh kecapean, anak kecapean banget, maka apa? Maka dia tetap mendapatkan pahala itu. Nah sekarang pembahasannya, apakah boleh mengqadha sholat sunnah? Wallahu alam, yang ana tahu nanti kita perlu tabayun lagi. Yang ana tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengqadha sholat qobliyah subuh di waktu duha. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengqadha sholat subuh. Ini yang pernah diqadha oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang boleh diqadha ada hadisnya langsung khusus, hadisnya yaitu apa? Sholat witir. Karena para ulama banyak yang mengatakan sholat witir itu wajib. Maka kalau seandainya seseorang meninggalkan tidak sengaja, maka boleh diqadha di waktu duha. Tapi dengan catatan apa? Dengan catatan asalnya tadi ganjil menjadi genap. Tadi ganjil menjadi genap. Asalnya misalkan biasanya 1, dia sholat 2 rakaat. Biasanya 3, dia sholat 4 rakaat. Itu untuk sholat apa? Itu untuk sholat witir. Apakah boleh dikiaskan dengan sholat-sholat yang lain? Wallahu a'lam, lebih berhati-hati sudah kita apa? Mengerjakan apa yang sudah ada dalilnya. Yaitu sholat apa? Sholat qobliyah subuh dan sholat witir. Adapun sholat yang lain mudah-mudahan ketika itu sudah mendarah daging dengan diri kita, sudah menjadi kebiasaan yang selalu kita niatkan taqarruban ilallah, dan ketika itu kita meninggalkan karena satu udzur, maka Allah memberikan pahala sesuai apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu Pak, wallahu a'la wa a'lam. Ada lagi satu lagi? Enggak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.